Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya dan kita bertemu di channel Tengku Ridwan. Kali ini saya akan berbagi sebuah kisah romantis dari salah satu yang mengirim email ke saya. Nah, namanya Fitra dan pasangannya Lia. Menurut saya ini kisah yang mempunyai makna dan mempunyai filosofi hidup ya. Tapi nggak tahu juga sih menurut teman-teman, dan langsung aja kita ceritakan. Awal kejadian mereka dipertemukan di acara lawatan sejarah nasional Lasnas, yaitu sebuah acara yang dibuat oleh salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera, yaitu Universitas Sumatera Utara, bekerja sama dengan direktorat ataupun apa itu yang bagian sejarah ya. Nah, lawatan sejarah nasional, dan si Fitra ini terpilih dari daerahnya untuk mewakili daerahnya untuk mengikuti lawatan sejarah nasional. Si Fitra ini mewakili Aceh, nah, dan si Lia itu mewakili Sumatera Selatan, di mana acara itu pada tahun 2007 dilaksanakan di Bangka Belitung, tempat di mana Laskar Pelangi. Laskar Pelangi coy. Nah, Singkat cerita, si Fitra bertemulah dengan Lia. Si Fitra ini latar belakangnya dari masyarakat yang biasa saja, bahkan menengah ke bawah. Tetapi beliau memiliki kelebihan kemampuan di dalam studinya. Dan si Lia juga sama, tetapi dia berasal dari keluarga yang bukan sedikit sih, bahkan keluarga yang sejahtera, salah satu anak dari pejabat di Kabupaten Sumatera Selatan. Nah, singkat cerita mereka tukaran HP, bahkan si Fitra ini setiap habis sholat subuh, beliau menyempatkan untuk menelpon Lia dengan cara membeli kartu perdana simpati. Dulu kartu perdana simpati ada gratis 10 menit atau sampai 30 menit telepon gitulah. Dan setiap subuh dia telepon si Lia, sehingga terjalinlah komunikasi yang baik, akrab. Nah, setelah setahun dia lost contact dengan Lia, dan sampai mereka kuliah ternyata mereka dipersatukan di jurusan yang sama dan di fakultas yang sama, di universitas yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Fakultas Ekonomi. Nah, mereka mengambil akuntansi ataupun akuntan. Nah, setelah singkat cerita makin dekat di semester ketiga mereka jadian. Nah, di mereka jadian ini si Fitra yang karena keluarganya itu kurang mampu, beliau memutuskan untuk masuk di dalam organisasi. Kenapa saya bilang masuk di organisasi? Dia bilang karena di organisasi Pak itu orang-orangnya lebih humanis. Ibaratnya kalau makan nasi satu bungkus bisa 3 orang, rokok itu bisa satu bungkus rame-rame. Beda dengan hal pribadi yang kita banyak nggak keenaan, segan dan sebagainya. Selain itu, karena saingan dia untuk mendapatkan Lia ini kan luar biasa, anak pejabat coy. Jadi dia juga harus kerja, membagi waktunya, sehingga dia gagal. Dia bilang dia di semester 12 gagal, dia karena kelalaiannya, dia balik ke kampung tanpa menamatkan kuliahnya. Tetapi dia masih yakin bisa menikahi Lia. Begitu juga Lia masih berharap dia untuk menikahinya gitu. Nah, jadi singkat cerita dia kuliahlah di daerah dia, melanjutkan kuliahnya yang tidak selesai sehingga dia tamat, dan si Lia juga tamat. Nah, dia ini belum ada kerja, tapi karena si Lia ini anak orang kaya coy. Nah, dia disubsidi sama si Lia ini, ada sampai setahun lah dibayarkan pulsa dan uang minyaknya. Sampai si Fitra ini cerita ke saya, bilang kalau di Aceh itu, kata dia, itu susah mendapatkan kerjaan karena perusahaan swasta itu sangat jarang, bahkan sangat sedikit gitu. Jadi sangat sedikit perusahaan swasta di sana. Yang ada tuh BUMN dan BUMD, kalau swasta sangat jarang. Nah, jadi untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit. Nah, singkat cerita karena kegigihannya dia diterimalah di sebuah perusahaan kontraktor, dan beliau menjadi salah satu akuntannya yang buat laporan proyek.
Dari situ dia menabung sehingga dia bisa ke Sumatera Selatan minimal setahun sekali dia bilang. Nah, ada satu masa itu keluarga Lia ada terjadi sebuah masalah, mereka memerlukan uang dan si Fitra itu berusaha mati-matian jungkir balik, berdarah-darah, ngesot untuk membantunya itu, dan alhamdulillah walaupun tidak sepenuhnya tetapi bisa diperbantukan. Nah, jadi singkat ceritanya, karena perjuangan dan kegigihannya dia rela meninggalkan kampung halamannya dan melamar Lia, sampailah diterima dan mereka menikah sampai mempunyai 2 anak. Nah, ini dia momennya. Di saat itu dia tidur pada malam Jumat, dia bilang malam Jumat dia mimpi ibunya yang telah meninggal ataupun almarhum datang jumpain dia dan dia bilang, sebenarnya hati istrimu bukanlah milikmu tapi milik orang lain. Dan saat itu juga dia terbangun dari tidurnya, dia merasa nggak enak tetapi dia bangunkan istrinya. Di saat itulah dia nanya ke Lia, "Dek, mau nanya sebenarnya ada nggak orang lain di hati adik?" Terus Lia menjawab, "Mana ada." Terus dia bilang, "Nggak apa-apa, jujur aja." Terus Lia bilang, "Mana ada," katanya. Nah, habis itu dia bilang, "Tadi ibu datang mimpi terus bilang kalau adik itu hatinya ada orang lain dan itu bukan dia." Terus Lia terakhirnya nggak enak, terus dia bujuk, si Fitra bujuk sambil ketawa-ketawa gitu kan. Terakhir Lia jujur, dibilang sama Lia, "Iya ada." Terus Fitra nanya, "Siapa orangnya?" Lia bilang, "Abang kenal, tapi abang jangan marah." Ternyata abang letting dari mereka berdua. Dan orang Sumsel, abang letting ini. Cuma kuliahnya sama, cuma abang letting mereka berdua. Nah, dan di saat itu Fitra nanya lagi, semenjak kapan? Terus si Lia bilang, ya 6 tahun yang lalu. Nah, sedangkan mereka itu nikah sudah 4 tahun, pacarannya 4 tahun, berarti 8 tahun. Di dalam pacaran itu berarti si Lia, wow, gitu kan. Nah, jadi si Fitra ini nanya, "Oh gitu ya, iya. Jadi macam mana?" "Ya nggak tahu," kata dia, "nggak ada yang mengutarakan, cuman saling manggil sayang," katanya. Si Fitra cuma bisa bilang, "Wow." Nah, terus Fitra nanya, "Jadi macam mana? Apakah sampai sekarang?" Si Lia nggak menjawab. Terus si Fitra bilang, "Kalaulah aku mengizinkan, mau ketemu sama abang itu." Terus ada itu si Lia tuh bilang kan, "Nggak mau," katanya. Fitra agak senang kan, wah nggak mau nih karena udah sama aku gitu. Rupanya dibilang sama Fitra lagi, "Nggak apa-apa, aku izinkan." Terus jawaban Lia yang menohok si Fitra. Apa menohoknya? Karena si Lia bilang, "Bukannya nggak mau bang, karena nanti kalau ketemu takut benih-benih itu tumbuh lagi." Wow, come on man. Langsung si Fitra tuh, ya Allah, ternyata bukan karena dia tapi karena si Lia ini takut benih-benih cintanya itu tumbuh lagi gitu. Wow. Terus Fitra nanya, ini menarik ini kan. Si Fitra nanya, "Kenapa adik memilih abang, nggak memilih dia?" Terus Lia bilang, "Kalau kami milih dia bang, kami banyak menzalimi orang." Maksudnya, kata Fitra, kata Lia, ya menzalimi abang dan menzalimi pacarnya. Wah, makin terpuruk lah si Fitra. Rupanya dua-duanya sudah punya pacar gitu. Nggak tahu apa namanya itu. Bagi teman-teman yang tahu, komen lah di bawah ya. Jadi udah punya pacar tapi mereka sering ketemuan jalan gitu dan manggil-manggil sayang kan. Nah habis itu dibilang lah sama si Fitra, "Kalaulah tahu aku begini kejadiannya, ya aku nggak bakal ke Sumsel ini," dia bilang. "Nggak bakal aku mati-matian untuk ini," gitu. "Tapi ini sudah terjadi, ya sudahlah," dia bilang kan. Terus si Lia bilang, "Ya," kata dia, "maaf." Dia minta maaf. Terus si Fitra bilang, "Kalau seandainya waktu ini diulang kembali, apa yang adik pilih?" Katanya.
Terus si Lia nggak jawab, dia bilang nggak mungkin waktu bisa berulang. Di situ si Fitra ini agak kesal kan, kok nggak mau dia? Ditanya lagi, nggak apa-apa kalau seandainya waktu ini diulang, apa yang adik ambil? Pilih. Terus si Lia bilang, kayaknya milih dia bang. Wah, makin tersudut kawannya kan, makin kacau dia pada situ. Cuman ini yang perlu digarisbawahi, beliau bangkit teman-teman. Yang ada di pikiran dia bukan dia menyalahkan, dia melihat anak-anaknya. Jadi ketika kalau dia mengambil langkah, ya udahlah kalau gitu kita begini begitu, enggak. Tapi yang dia bilang, aku harus menunjukkan, aku harus membuktikan bahwasanya pilihan dia tidak salah, pilihan dia tepat karena dia memilih aku. Aku harus bisa menjadi yang terbaik bagi dia. Nah, apa yang dilakukan Fitra semenjak saat itu? Dia membantu Lia nyuci piring, nyapu rumah, bukan membuat piket. Kalau piket itu ada jadwal kan? Ada jadwal siapa yang nyuci piring, siapa yang nyapu. Kalau si Fitra enggak. Sebelum Lia nyuci piring, dia cuci piring duluan. Sebelum Lia nyapu, dia nyapu duluan. Jadi hal itu hari demi hari terlewati sampai Lia menangis di depan si Fitra dan mengatakan bahwasanya abang lah yang terbaik untuk kami, abang lah cinta kami. Terus Fitra bilang, kok bisa gitu? Kalau seandainya waktu diulang kan milih yang di sana. Terus si Lia bilang, iya bang, itu salah kami karena kami selalu berpikir dengan yang nggak ada, katanya. Kami lupa bahwasanya di samping ini, di samping saya, kata si Lia, itu adalah permata teman-teman. Jangan teman-teman selalu melihat yang jauh, tetapi yang dekat teman-teman abaikan. Itu pelajaran yang luar biasa. Dan dengan ketekunan si Fitra ini, akhirnya dia meluluhkan Lia 2 kali. Dan untuk saat ini mereka selalu canda-candaan, hal-hal itu jadi candaan. Nah, cuma mantan kayak gitu. Nah, ada hal yang menarik dari cerita-cerita mereka ini. Bahwasanya yang pertama, kita harus saling terbuka dengan pasangan kita. Yang namanya pasangan itu kan saling melengkapi. Kalau ada satu hal saja yang ditutupi, itu bukan pasangan. Dan percaya dan yakinlah, ada orang yang terzalimi dengan itu. Gitu. Jadi terbuka dan cari solusinya. Solusi itu bukanlah ego. Kalau ego pasti pisah, emosi. Tapi solusinya itu harus kita cari. Ingat, definisi mencintai adalah pengorbanan dan melayani seperti yang ditunjukkan oleh si Fitra tadi. Jadi cinta itu adalah seni mencintai, kata Fitra. Wow, amazing. Cinta itu Pak, yaitu seni mencintai, seni di dalam mencintai. Ada orang mencintai dengan protektif, ada yang mencintai dengan pelayanan yang luar biasa, dengan pengorbanan yang luar biasa. Jadi berbahagialah bagi teman-teman yang dicintai. Jangan pernah teman-teman mengejar sesuatu yang teman-teman cintai, tetapi teman-teman mengorbankan orang yang mencintai teman-teman. Yakinlah hidup akan lebih bahagia ketika teman-teman hidup dengan orang yang mencintai teman-teman, karena saling mengisi. Itu yang saya ambil hikmahnya dari cerita Fitra dan Lia, dan bagaimana Fitra menyikapi permasalahannya itu luar biasa. Saya belum tentu bisa, tetapi dia membalikkan mindset kebanyakan orang dengan cara melayani dan membuktikan kalau dia memang yang terbaik. Jadi kebanyakan kita kan gini, kalau kita pacaran tersandung nih pacar kita kan, hati-hati yang awas jatuh, kan gitu ya kan. Nah, tapi waktu udah jadi suami istri, kesandung ini ya kan, yang istri kita kesandung, wah. Nah, mana mata tuh gitu ya kan? Kemana mata tuh? Wah, lain pula ya kan. Nah, itu tadi. Jadi kalau bisa
ya kita macam mana pacaran dulu, kita ngejar dia. Nah kayak gitulah waktu udah nikah juga kita gitu juga, takut dia marah, ya gitu-gitulah. Wow, mantap itu Kak, indah itu kan. Jangan ego kita gitu. Menurut saya yang pelajaran bisa kita ambil dari Fitra dan Lia tadi itu, si Fitranya itu luar biasa, si Lianya juga luar biasa dengan legowo mengakui semuanya dan membuka hatinya. Terus Fitra juga luar biasa pejuangnya, yaitu cinta adalah seni di dalam mencintai. Wow, amazing. Dan semoga teman-teman bisa terhibur dan mengambil hikmah dari cerita Fitra dan Lia ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki kisah-kisah yang lain yang mungkin lebih seru ataupun ingin di-share kepada teman-teman yang lain, silahkan kirim email teman-teman melalui link deskripsi di bawah ini. Dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bahagia, jadikan diri menjadi rahmat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.